Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera, salam sehat, salam damai untuk kita semuanya. Sungguh kita bersuka cita pada hari Minggu ini kita masih diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah kita bahwa masyarakat Karo zaman dulu sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, sebelum mereka menerima kabar baik tentang Injil keselamatan, kepercayaan yang mereka anut adalah animisme dan dinamisme. Dengan adanya kepercayaan-kepercayaan tersebut, tentu saja mereka melakukan begitu banyak ritual-ritual. Tak terkecuali ritual untuk menanamkan benih ataupun bibit di sawah maupun di ladang. Biasanya mereka akan melakukan upacara pemanggilan hujan yang pertama. Ada juga yang dinamakan ritual pangir ataupun membersihkan diri sebelum menanamkan bibit. Lalu ada upacara khusus untuk menaburkan benih itu, menanamkan bibit itu di sawah maupun di ladang. Nah, tahukah kita saudaraku, semua upacara itu, semua ritual itu sengaja dilakukan dan diperuntukkan kepada Brahaspati. Siapa itu Brahaspati? Brahaspati adalah dewa yang menyuburkan tanah yang dipercaya oleh orang Karo saat itu. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah orang Karo menerima Injil, kebenaran firman Tuhan, kabar baik, keselamatan, maka semua ritual itu tidak lagi dilakukan. Lalu sebagai gantinya, ritual-ritual upacara itu sudah diterangi dengan firman Tuhan. Terkhusus di gereja kita GBKP biasanya setiap jemaat sebelum menanamkan bibit atau benihnya ke sawah dan ke ladang, mereka akan membawa bibit itu, benih itu pada Minggu Meredam. Sesuai dengan minggu kita hari ini, Minggu Meredam. Bibit itu dibawa ke gereja, diantarkan ke altar gereja untuk didoakan oleh pendeta. Dan setelah selesai kebaktian, setelah selesai ibadah, jemaat akan mengambil lagi bibit itu, benih itu, membawanya pulang dan menanamkannya di sawah maupun di ladang mereka. Lalu ada juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat-jemaat yang memanggil pendeta setempatnya untuk ke ladangnya langsung. Jadi ketika benih itu ditaburkan, ketika bibit itu ditanamkan, pendeta mendoakannya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah perubahan-perubahan kepercayaan yang ada pada orang Karo saat ini. Tidak lagi melakukan ritual untuk Brahaspati, tetapi penyembahan dilakukan untuk Tuhan Yesus. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah renungan kita tadi, Yesaya 34 ayat 23 sampai 24 itu tidak bisa kita pisahkan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Kalau kita perhatikan di sini adalah merupakan Yesaya mau mengatakan, "Ayo bangsa Israel bertobatlah." Ya. Jadi renungan ini adalah ajakan bagi bangsa Israel untuk bertobat. Lalu ayat 23, ayat 24 adalah hasil yang akan didapat
dari pertobatan itu apa saja? Yaitu berkat-berkat Tuhan yang melimpah untuk bangsa Israel. Nah, kalau kita menghubungkan untuk kehidupan kita saat ini, saudaraku, ketika pertobatan itu terjadi dalam hidup kita, ketika kita berkomitmen dengan sungguh-sungguh mau bertobat, maka yakinlah berkat-berkat Tuhan akan melimpah terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat akan kitab Ibrani 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita belajar dari nas ini adalah tentang dua gambaran pertobatan. Yang pertama adalah gambaran tanah yang baik. Di sini digambarkan tentang orang yang sungguh-sungguh bertobat. Bertobat dengan sepenuh hati dan mau menerima pemberitaan Injil dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang dia terima berbuah dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya nanti dia memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, saudaraku, ada gambaran tentang tanah yang buruk. Ini merupakan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Tanah yang buruk itu hanya akan menghasilkan semak belukar, hanya akan menghasilkan semak-semak berduri yang menyakiti orang lain. Saudaraku, Allah kemudian tidak akan lagi mengindahkan orang-orang yang demikian. Dan pada akhirnya hasil dari tanah yang buruk itu akan dibakar, dilemparkan ke dalam api. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui renungan kita hari ini, saya mau refleksikan 3 hal bagi kita yang mendengarkan saat ini. Ada 3 hal yang menjadi inti firman Tuhan kita hari ini yang bisa kita pelajari. Yang pertama, segala sesuatu harus dimulai dalam nama Tuhan. Seperti halnya bibit yang mau ditanamkan di ladang ataupun di sawah. Sebelum ditanamkan, diserahkan dahulu kepada Tuhan. Begitu juga kehidupan kita. Setiap harinya ketika engkau mau memulai aktivitasmu, mulailah segala sesuatu dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah sumber segala berkat, pencipta dan pemilik dunia ini. Ketika kita mulai segala sesuatunya dalam nama Tuhan, berarti kita membiarkan otoritas Tuhan terjadi dalam setiap usaha dan pekerjaan kita. Dan kita percaya ketika otoritas Tuhan yang terjadi, maka rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang akan terjadi dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudaraku, yang bisa kita refleksikan adalah pertobatan sejati dan kesungguhan dalam melakukan firman Tuhan. Orang-orang Kristen bukan berarti tidak punya tantangan. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti tidak punya tawaran-tawaran yang menyenangkan secara dunia. Karena itu saudaraku, pada minggu menabur benih ini, pada minggu meredang ini saya mau katakan, jangan pernah Anda tergiur dengan godaan-godaan kesuksesan instan. Jimat, penglaris, pesugihan. Semua itu adalah kenajisan di mata Tuhan. Semua itu adalah kekejian di mata Tuhan. Karena itu saudaraku, mari jangan pernah mau terima kesuksesan instan. Baiklah engkau berusaha, baiklah engkau mencoba, tetap berpengharapan dan biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Sebab kita percaya ketika pertobatan sejati sudah kita lakukan, maka yang terbaik Tuhan siapkan untuk kehidupan kita. Yang terakhir saudaraku, poin yang ketiga, saya mau katakan begini. Mungkin saja Anda belum puas dengan apa yang Anda dapatkan dalam kehidupan Anda saat ini. Tapi saya mau tekankan buat kita, bukan berarti hidupmu tidak diberkati.
pintu-pintu berkat buat Anda. Tapi saya mau tegaskan, sekecil apapun hasil dari usahamu, belajarlah untuk bersyukur. Belajarlah untuk hidup merasa cukup dengan apa yang kau terima. Karena itu, mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap berkat yang paling kecil sekalipun, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Pada hari ini, saya mau ajak setiap kita, mari tetap optimis, semangat dalam bekerja, dan jangan lupa tetap berpengharapan dan memiliki komitmen yang teguh dalam iman kepada Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.